Saudara Gubernur Nonaktif Papua, Lukas NMB pada hari ini menjalani sidang tuntutan terkait kasus suap dan gratifikasi. Lukas NMB didakwa menerima suap dan gratifikasi senilai 46,8 miliar rupiah. Jaksa mengatakan suap dan gratifikasi itu diterima dalam bentuk uang tunai dan pembangunan atau perbaikan aset milik Lukas NMB. NMB juga didakwa menerima gratifikasi sebesar 1 miliar rupiah dari Budi Sultan selaku Direktur PT Indo Papua melalui email Sun. Jaksa mengatakan Lukas tidak melaporkan penerimaan uang itu ke KPK sehingga harus dianggap suap. Atas perbuatannya, NMB didakwa dengan pasal 12 huruf A dan pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kasus Lukas NMB menarik perhatian masyarakat, saudara. Tak hanya jumlah korupsi yang fantastis, tapi juga perilaku NMB yang mudah emosi di dalam ruang sidang. Saya ingatkan lagi bahwa tidak perlu kita ini kan. Bisa break sebentar, Pak. Karena dia punya hak ingkar. Dia punya hak ingkar, Pak. Bisa break sebentar, Pak. Interupsi yang mulia. Ini adalah adegan saat sidang pemeriksaan terdakwa Gubernur Nonaktif Papua Lukas NMB di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Senin 4 September lalu. Saat itu NMB kesal karena jaksa terus mencecarnya dengan pertanyaan yang berkaitan dengan penukaran rupiah ke dolar Singapura yang melibatkan dirinya. NMB pun menjawab rentetan pertanyaan dengan kesal hingga melempar mikrofon di ruang sidang. Sebelumnya, NMB bahkan sempat mengeluarkan makian dan kalimat umpatan kepada jaksa. Kami sengaja tidak menampilkan utuh ucapan NMB karena mengandung kata-kata kasar. Kesepakatan fee. Tidak ada pipi, kamu makan pi. Ya. Iya. Judi darah, judi apa? Oke, baik, tidak ada ya. Oh, judi terus. Ya. Perilaku NMB di persidangan membuat majelis hakim harus mengeluarkan peringatan. Sesaat setelah membuka persidangan pada 6 September lalu, hakim mengingatkan NMB untuk tidak emosi saat menjawab pertanyaan di sidang. Hakim juga mengingatkan bahwa ada konsekuensi hukum atas apa yang dilakukan NMB dalam persidangan. Pasti akan menilai ya tindakan saudara, sikap saudara selama pemeriksaan dari awal sampai akhir. Dan itu ada konsekuensi hukum semuanya. Ya. Cara saudara dilanjutkan dengan acara pemeriksaan terdakwa, nantinya akan ada pertanyaan-pertanyaan untuk saudara. Ya, saudara menjawab aja pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, baik itu dari majelis hakim, penuntut umum maupun penasihat hukum saudara. Kalau saudara tidak tahu, dijawab aja tidak tahu. Kalau saudara tahu dan butuh penjelasan, silakan saudara jelaskan di depan persidangan ini dengan baik. Dengan sopan, tidak perlu harus dengan marah-marah, umpatan, apalagi makian. Sebelumnya, dalam proses pemeriksaan di KPK, NMB juga terus beralasan sakit. Kepada penyidik KPK, NMB mengaku mengidap penyakit stroke dan darah tinggi. Kuasa hukum juga menyebut emosi NMB kerap tidak stabil. Atas kasus Lukas NMB, KPK telah menyita barang bukti uang tunai senilai 81,6 miliar rupiah yang diduga merupakan hasil pencucian uang NMB. Ada juga uang dalam pecahan dolar Amerika Serikat dan Singapura, emas batangan, hingga mobil mewah. KPK menduga NMB melakukan perbuatan menempatkan, memindahkan, mengalihkan dan membelanjakan serta membayarkan hingga mengubah bentuk mata uang untuk menyamarkan asal-usul dan peruntukan sumber dana. Soal pencucian uang, KPK menemukan aliran dana dari APBD Papua yang diduga dipakai NMB berjudi di Singapura. Lihat seberapa besar dana yang digunakan oleh yang bersangkutan untuk berjudi, kan seperti itu. Nah, dari mana dana-dana tersebut diperoleh? Ya sejauh ini memang sebagian besar berasal dari penyalahgunaan APBD, ya, termasuk informasi yang kemarin dipaparkan ke pimpinan itu menyangkut dana operasional gubernur. Gubernur Nonaktif Papua Lukas NMB dijerat dengan pidana tindak pencucian uang.
NMB juga diduga telah menerima suap dan gratifikasi dalam bentuk uang tunai dan aset. Tidak hanya kasus dugaan TPPU yang dilakukan Lukas NMB, KPK juga tengah mendalami dugaan penggunaan dana APBD untuk kepentingan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi terkini dari persidangan Gubernur Nonaktif Papua Lukas NMB kita tanyakan langsung ke jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani di Pengadilan Tipikor Jakarta. Okta, selamat siang. Setelah kemarin sidang pemeriksaan terdakwa seperti itu, apa saja isi tuntutan jaksa terhadap Lukas NMB hari ini? Apakah sudah dibacakan? Ya, selamat siang Francisco dan juga saudara. Sampai dengan saat ini sidang tuntutan terhadap Lukas NMB masih terus berlangsung sejak tadi dimulai sekitar pukul 10.35 waktu Indonesia Barat. Total ada sekitar 900 lebih halaman yang nantinya akan dibacakan sehingga sampai dengan saat ini juga masih berjalan. Ada beberapa hal yang tadi disampaikan atau dibacakan oleh jaksa, diantaranya adalah dari kasus Lukas NMB ini diketahui bahwa ternyata memang ada celah-celah yang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah maupun juga swasta sehingga terjadi pemborosan maupun juga kegagalan dalam proyek dan ini dimanfaatkan sehingga menyebabkan kerugian negara. Kemudian juga tadi disebutkan bagaimana adanya 17 saksi dan juga sejumlah ahli yang dihadirkan sehingga dari dari JPU ini bisa mendapatkan sejumlah fakta, diantaranya jaksa mengantongi adanya fakta sejumlah aliran dana yang diterima oleh Lukas NMB dengan ex-kabid pekerjaan umum Papua yakni Mikael Kambuaya dan juga ex-kadis pekerjaan umum dan penataan ruang Gerius Oneyoman secara bertahap. Lalu bagaimana keterlibatan antara pihak swasta yakni Riantono Laka, di mana sebelumnya Riantono ini diketahui ditunjuk sebagai tim ses atau tim pemenangan dari Gubernur Papua yakni Lukas NMB. Kemudian ketika dilantik pada untuk periode 2018-2023, Riantono ini meminta sejumlah proyek yang nantinya dibiayai oleh APBD karena adanya kesepakatan antar keduanya. Dari situlah Riantono mendirikan sejumlah perusahaan yang ini diduga untuk mengerjakan proyek-proyek yang diberikan oleh Lukas NMB. Dalam tuntutan juga disebutkan bahwa Lukas NMB ini menerima fee sebesar 45,8 miliar rupiah. Ini dijabarkan tadi dari pengusaha Piton Enumbi senilai 10 miliar 413 juta, lalu dari Riantono Laka 35 miliar 429 juta. Uang-uang inilah yang sebagiannya ini digunakan untuk berjudi, diantaranya di Singapura dan juga di Filipina. Tentu nantinya seperti apa tuntutan yang akan dijatuhkan kepada NMB kita akan pantau bersama karena kita ketahui juga di beberapa persidangan sebelumnya NMB juga sempat ditegur karena sikapnya selama sidang, yakni marah-marah maupun juga menyatakan atau mengatakan hal-hal yang tidak patut atau tidak pantas. Total Lukas NMB sebelumnya juga didakwa karena menerima suap dan gratifikasi senilai 46,8 miliar rupiah. Tadi 45,8-nya adalah berbentuk suap dan 1 miliar diantaranya adalah gratifikasi dari Direktur PT Indo Papua yakni Budi Sultan. Kalau dalam dakwaan kita ketahui bahwa Lukas NMB ini didakwa dengan pasal 11 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 ini disempurnakan menjadi Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jungto pasal 55 ayat 1 KUHP dan jungto pasal 65 ayat 1 KUHP. Ini pidana penjaranya bisa 5 tahun penjara. Sementara untuk gratifikasi ini didakwa melanggar pasal 12B Undang-Undang tindak pidana korupsi dan terancam pidana seumur hidup atau pidana paling rendah 4 tahun atau paling lama 20 tahun. Bagaimana nantinya apakah lebih rendah ataupun lebih tinggi dari dakwaan sebelumnya, kita yang pantau bersama nantinya bagaimana berjalannya sidang terhadap Lukas NMB. Tentunya akan kami nantikan perkembangan atau update dari Anda dari Pengadilan Tipikor Jakarta, Putri Oktaviani yang melaporkan langsung terkait sidang tuntutan jaksa penuntut umum terhadap Gubernur Nonaktif Papua Lukas NMB. Terima kasih Okta.